Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sepi, ibu ada ibu? Ibu ada nggak? Ibu ada nggak? Kayaknya sepi ibu. Oh lagi pantesan kalau saya menjawab Allah itu udah nguapin apa? Pisang ya. Oh, jangan jawab Allah, saya doain selalu sehat. Berkah milik rezekinya. Soleh dan solehah putranya. Dilunaskan hutangnya. Amin. Lagi ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Alhamdulillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa lam yusi apa yanfa'uhu an atasaddaqa anhu? Qala na'am. Rawahu Abu Dawud wal Nasa'i wa Muslim wa Ibnu Majah. Wa qala asy-Syaikh Tajuddin As-Subki fi Jam'il Jawami' wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Tabarrukan bidu'a. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Amin. 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 Ini masih sepi nih. Oh, amin nih. Ibu, amin. Huruf amin ada berapa ibu? 4. 1 santri bapak. Alif. Yang kedua mim. Ketiga keempat. Kalau ada kiai, ustadz, ustadzah berdoa, apalagi doa berjamaah, orang NU, orang aswaja yakin doa jawab amin. Kenapa? 1. Tafsiran amin itu ayat istajib doa anak. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa kami. Contoh, ini John. Amin deh, nggak apa-apa. Yang kedua, ternyata dari setiap huruf amin ada para malaikat. Yang mana mereka itu malaikat tersebut selalu mendoakan kepada orang-orang yang mau jawab amin. Kumaha, bahasa Sunda sini atau Sembayu nih? Oh iya, campur aja gara-gara ya. Bagaimana apa doa malaikat kepada orang yang mau jawab amin?
Kata malaikat, Allahumma gfir liman yaqulu amin. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kepada orang-orang yang mau jawab amin. Mari kita berdoa. Allahumma ftah lana futuhal arifin, waghfir lana fahman nabiyyin, waghfir lana hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita doakan almarhum yang dihaulkan, yaitu Bapak Haji Marhamim bin Guru Igin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghfirhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa as-sabul abyadu minad danas wa ambilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa 'idhu min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar. Doakan ini pesantren Nurus Shadiqin. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. As'aluka bi jalalika an taj'ala hadzal ma'hada ma'had Nurus Shadiqin ma'hadan mubarakan wa ayyadan mahbuban mansuran ya'tihi al-qasidun wa yatma'innu fihi at-talibun wa yakhshaw fihi al-'abidun wa taqirru fihi al-absar ya latif ya sami'u ya basir. Allahumma inna hadzal ma'hada ma'hadun mubarakun tanuru minhul ulum wa tanzilu 'alaihi ar-rahmah wa radiya fihi at-talabatu bihaqqi sayyidi rasulillah ya wahhab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Udah doa biasanya pulang. Alhamdulillah. Hadratil Mukarram, para kiai, para ajengan, mobil khusus sahibul bait, sahibul ma'had Al-Mukarram, orang tua kita Abah Kiai Alwi, dan juga yang sama-sama kita hormati pengasuh pesantren Nurus Shadiqin Abi Latif beserta para kiai, para ajengan yang ada di sini. Tak lupa ketinggalan, alhamdulillah selamat datang kepada Bapak Ketua MUI Desa Rawapanjang, Bapak Kiai Asmawi sekaligus Mustasar Ranting Istimewa NU Taman Raya Citayam atau Bojong Baru, sekaligus Ketua Rinu saudaraku Bapak Ustadz Zainan beserta Ketua DKM Al-Barkah dan juga pimpinan Majlis Ta'lim yang ada di wilayah pesantren Nurus Shadiqin ini. Mari kita doakan mereka semua. Barakallahu fi ilmihim, amin. Wa barakallahu fi rizqihim, wa barakallahu fi tuli hayatihim wa auladihim, amin ya rabbal. Ini pesantren Nurus Shadiqin, artinya cahaya untuk orang-orang yang benar. Orang-orang santri-santri lulusan dari pesantren ini nanti semoga menjadi orang-orang yang ahli ilmu, menjadi ulama amilin, as-salihin, was-salihat, menjadi penerus pejuang pahlawan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam ini mohon maaf tak lupa ketinggalan Bapak RW. Ada Bapak RW? Ada ya? Ada Pak RW? Ada Pak RT? Ada. Alhamdulillah. Mungkin Bapak Kepala Desa yang sedang di perjalanan, ya tahu lagi kemana aja. Lagi perjalanan. Mudah-mudahan para pemerintah kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan amanahnya. Malam ini saya sangat berbahagia sekali. Kalau di Desa Rawapanjang mungkin insya Allah saya sering mupak sering keliling. Apalagi kalau sudah datang Maulid Isra Mi'raj. Dan juga dengan para kesepuhan yang ada di Desa Rawapanjang, insya Allah sudah sering bertemu dan bersilaturahmi. Wabil khusus dengan Abah Kiai Latif, dengan Kiai Alwi, dengan Ustadz Latif,
dan juga Bapak Ketua MUI. Alhamdulillah. Saya tinggal di Cibinong, kebetulan belakang Stadion Pakansari. Alhamdulillah bisa menjadi keluarga besar warga Kabupaten Bogor. Ketika datang ke pesantren Nurus Shodiqin masih bahagia dan senang. Kenapa? Dikatakan senang dan terharu, masih ada pesantren yang mengajarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Alhamdulillah. Datang ke sini ada marhaba, senang hati saya. Datang ke sini ada maulid, senang ya. Coba pesantren-pesantren yang mereka itu di luar, saudara-saudara kita, pesantren bentuknya namanya pesantren, tetapi mengajarkan bukan ajaran Ahlus Sunnah. Di Nurus Shodiqin ini ada, alhamdulillah, ziarah kubur, tawasul, marhaba. Marhaba ya Bu ya. Marhaba bukan maraban. Marhaban marhaban ya nur aini. Marhaban bukan maraban, bukan. Kalau marhaba itu welcome to my love, bahasa Abi Latif ya. Mengapakan dia ya. Mengucapkan sambutan yang istimewa kepada siapa? Orang yang istimewa, tamu termulia. Di kita ketika membaca marhaba, tamu yang istimewa yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban marhaban. Makanya pesan-pesannya supaya ada marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban bikum wa hudurikum, kan? Nah, jangan sampai karena nggak suka dengan yang namanya marhaba, maulid, haul, mohon ya, sedikit. Sampai-sampai istilahnya melarang akan marhaba. Pas begitu marhaba dicandai bacanya. Maraban itu masih makan. Kalau di Sunda kan maraban ya. Tangerang maraban ya. Maraban hayam kuhukut. Nah itu pakai ayam pakai hukut. Maraban mbe kucukut pakai hukut. Maraban bebek kutut pakai hukut. Maraban ibu ada yang lanjutin Pak Hayat. Santri masih kecil. Jangan dulu ngerti. Ketawa ngerti kamu. Astagfirullahaladzim, akhir zaman benar. Santri di sini jangan ngerti, awas jangan sampai al-kalam pais nelek ngaji belum ketemu udah pengen sama ceweknya. Payet. Tenang Bu. Terutama ketika mendengarkan kalimat haul diundang oleh warga Rawapanjang, khususnya Kampung Rawa, saya senang. Pasti pesantren Majlis Ta'lim yang ada di yang di daerah Desa Rawapanjang ini sering mendengar nama saya. Lang Buana dari Cibinong, asli saya dari Taj Mahal City. Tasik Malaya City. Rumah saya kebetulan ada di Turki, turunan kidul. Posisinya di Prancis, Peranakan Cisarua dekat kali. Dulu saya lama mondok di Sukabumi. Alhamdulillah tadi saudaranya ada tuh Pak Beni, senior saya itu Ustaz Arsidi almarhum. Ya, dulu mondok di Sukabumi di Cikaroya. Kebetulan lama saya tinggal Cikaroya dapetin jahe orang Cibinong. Alhamdulillah. Pak Ustaz, jahe itu apa? Janda herang. Emang nggak ada di sana jahe Sukabumi? Ada jarum, janda rumah. Datang ke Cibinong ada jahe. Peringatan haul ini banyak diperselisihkan dan banyak orang yang melarang. Makanya mohon maaf, ketika nanti para kiai, para ustadz beli kitab namanya Syarah Nahjil Balaghah yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Laqifi. Kalau seandainya Syekh namanya kitab Syarah Nahjil Balaghah tersebut karangan ulama-ulama aswada, pasti di situ ada tentang keutamaan dan kebolehan menyelenggarakan haul. Berbeda ketika kita beli dari Saudi, dari Madinah,
Kitabnya sama, Syarah Nahjil Balaghah. Karangannya sama, Imam Al-Laqiti. Tapi terbitan Saudi. Di situ dikatakan haul, tahlilan, maulid haram. Na'udzubillahi min dzalik. Dikit-dikit haram maulid, haram marhaba, haram. Aduh, proyek saya habis nanti itu. Enak aja itu. Zaman sekarang gitu. Makanya jangan pernah berpaling dari NU, takut dibohong. Awas. Bukan berarti saya memerintahkan menyuruh kepada Bapak Ibu semuanya harus masuk NU. Silakan. Saya orang NU, Ketua Ikatan Dai Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Tapi cinta persatuan. Kalau seandainya ketika pengajian ada orang yang menggunjing, menjelek-jelekan orang lain, saya nggak suka. Apalagi kalau ini yang di hadapan kita orang yang suka melarang kita tahlilan. Ya Nabi salam alaika, dilarang itu. Padahal apa jeleknya ya Nabi? Coba artikan santri, ya Nabi, wahai Nabi, salam bermula keselamatan alaika itu semoga tetap kepada engkau ya Rasul. Domirnya juga kak. Kenapa di situ kalau kita hayati amati tidak alaihi, tidak alaikum, tidak alaihita, ya, tapi ala kembali kepada Rasul. Sewaktu tadi kita membaca marhaba ya Nabi, insya Allah Rasul hadir di tengah-tengah kita, amin. Sementara orang Wahabi itu tidak percaya akan seperti itu. Makanya saya sedih. Nanti kita akan bahas sedikit tentang haul. Sebelum saya bahas tentang santri ya. Dikit-dikit zaman sekarang itu haul. Apaan itu haul? Gak ada itu haul-haul. Astagfirullahaladzim. Saya kalau dengar yang namanya dai di YouTube itu menyesatkan itu. Bilang wali songo, Sunan Kalijaga, wali setan, astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya kata orang Tasik lam yabres walam yacret, beres dan ceret. Karena gak ngaji. Ngajinya orang-orang zaman sekarang, awas santri, makanya jangan diikutin. Ngaji yang benar, jangan ngaji kepada Hadratus Syekh Mbah Google. Ya, coba cek di Google, ya. Apalagi Google-nya bukan ilmu online, hukum ziarah kubur musyrik itu. Coba tanyanya ke pesantren yang benar, ngaji itu yang benar. Apa yang jelek dari pelaksanaan ziarah kubur? Apa pelaksanaan haul yang dibuat jelek? Haul itu kalau bahasa etimologi menurut bahasa ada di dalam kitab dalam ilmu fikih, yaitu ketika seseorang punya misalkan peternakan, perkebunan, perdagangan, sudah datang nisab satu tahun, maka wajib dizakati haul, ya. Tetapi kata Imam Nawawi, ternyata ini kalimat haul, kata-kata haul ini sangat apa istilahnya menyamai terhadap ketika ada para orang tua kita, guru-guru kita, ulama kita meninggalkan kita, meninggalkan alam dunia ini setelah 1 tahun diperingati, boleh, ya, hukumnya boleh. Ada saudara kita Ustadz Mu'alaf yang tadinya lama di Hindu kemudian jadi Ustadz, jadi Mu'alaf, jadi Ustadz. Bilang tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, kemudian 100 hari, 1000 hari, katanya bid'ah. Begitu saya kasih rokok 2, 3, 4 bisa ngomong dia. Rokoknya di Samsu, makanya silakan Bapak kalau yang rokok ya. Walaupun saya belum dikasih dia, mohon maaf, bohong itu dia bilang dia bohong. Jangan canda. Pak, bentar. Bohong itu, maaf. Soalnya ada yang bertanya kepada saya, ya, bagaimana Ustadz di majlis taklim, ya, ketika kita sedang pengajian, dengerin pengajian, rokok, kopi, bagaimana hukumnya? Saya jadi seorang dai harus bijaksana. Jangan sedikit-sedikit haram, haram, babak belur. Kata saya,
lebih baik minum kopi, rokok, karena sambil ngaji dibolehkan. Yang tidak boleh itu memakan barang majlis taklim. Nah, kalau orang udah makan barang majlis taklim, ini speaker ini dimakan, karpet dijual, kelihatan itu ya. Makanya silakan Bapak, kalau yang mau rokok, saya juga ngerokok. Cirinya NU minta udun. Bener gak? Kalau sampai jangan berokok, nggak boleh. Wah, orang NU pasti nggak bakalan punya dalil. Kata siapa? Dalilnya juga saya bukan cuma dalil soheh, dalil palsu. Bikin ruwahu Ahmad Hidayat Anglang Buana. Mana dalilnya? La jaroma an nikmati illa masna wa sulasa wa ruba. Tidak ada lagi rokok yang terasa nikmat rokok jarum itu kecuali yang ada angka 2, 3, 4. Bintang saya. Apa itu santri NU. Makanya santri dengan mudah kecil hati disebut santri kuper, kudet, kampungan, wong kere, wong beso, demi ngobrol. Jangan kecil hati santri. Kata siapa santri madesuk? Woi, ada yang bilang santri madesuk, ada masa depan suram, ada tidak? Rubah oleh santri Nur Shodikin, santri madesuk masa depan sukses. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sedih makanya zaman sekarang dikit-dikit orang bid'ah. Makanya silakan Pak sambil kopi Pak, silakan. Ya kebetulan saya ditemani saudara saya Ustaz Helmi. Ini alumni Quadrun Nada. Insyaallah nanti Abi Latif bantu beliau di sini. Ya, mudah-mudahan tenang, perjuangan tidak sendiri. Kata siapa santri nggak punya duit, banyak duit santri. Kalau misalkan Bapak Ibu kerja di perusahaan dapat gaji jutaan, dibandingkan sama santri, sama ustad, ustad ya Allah ustad kalunya ustad pegeng, kutilan, terus dilangsing. Abdi bukan abdi enggak, abdi penemu. Wajar karena ustad bukan pengusaha, bukan PNS, bener gak? Bukan pengusaha, bukan pemborong. Makanya kalau ada ustad kurus, insya Allah orang tersebut rajin tirakat. Kalau saya kan dulu puasanya waktu pesantren, sekarang mau jali, jabalin. Kata siapa santri madesuk ini? Nih buktinya saya dari dosen, alhamdulillah. Buktinya sekarang kata siapa santri madesuk masa depan suram. Justru saya masa depan sukses. Muharraman, Sawalan, Rajaban, Maulidan, penuh panen, alhamdulillah. Santri harus banyak tirakat ya. Kalau kita kaji dalam masalah tarikh, yang disebut dengan haul, Nabi itu setiap tahun selalu menziarahi, menghauli para sahabat ke Bukit Uhud. Jadi Nabi suka berangkat ke Bukit Uhud mencari siapa? Para syuhada yang wafat, yang gugur di pada perang Uhud. Ketika Nabi sudah datang ke Bukit Uhud, mendoakan para syuhada yang ada di makam tersebut. Saya berdoa. Diabadikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Punten Pak Ustaz. Saya juga dulu kori sama, alhamdulillah juara 1 kabupaten. Alhamdulillah. Hebat, pesertanya 50 orang banyak. Yang satu sakit, yang 48 nggak datang. Jadi karena nggak ada yang datang, juara aja, juara 1 MTQ Ahmad Hidayat. Nggak punya piala, beli ke Sukabumi. Ini kori juga nih bid'ah-bid'ahin sama teman-teman saudara kita. Sedikit-sedikit kori, itu bid'ah itu tadi Ustaz Ma'ruf itu kori, bid'ah itu. Padahal apa yang bid'ah? Baca Quran, dibaca indah, tajwidnya hebat bergak. Nabi kok yang nyuruh Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah bacaan Quran kalian dengan suara-suara yang bagus, benar enggak? Apalagi ketika haul dibaca tadi surah Ibrahim. Ya, saya suka meneteskan air mata, Pak. Dulu saya sering nggak pernah selama di pesantren saya balik ceramah nggak pernah.
Kalau datang hawa dibawa oleh kiai Buya, ya dulu almarhum Allah yarham. Baca ayat Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sedih tadi didoain ya Allah mau Ustaz Ma'ruf pakai bacaan Quran kori. Emang semuanya juga bid'ah kok. Bid'ah kan cuma bid'ahnya hasanah. Itu bacaan imam bid'ah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dikit-dikit bid'ah ya enggak? Itu orang kalau ngomongin itu bid'ah itu. Karena enggak ada zaman Rasul. Zaman Rasul ada enggak pakai lagu. Bilang itu ya ada di atas Ka'bah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Coba kalau di sini imamnya jadi imam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kata jamaah, amin. Makanya kacau. Kalau ngajinya nggak benar kacau. Santri ngajinya yang lama ya. Ngaji yang lama. Ini mah dikit-dikit baru juga hafal 1 juz yang merasa pengen jadi ustaz, merasa pengen jadi syekh, ya dikit-dikit pengen disebut kiai, merasa sok paling kiai, merasa sok paling ustaz. Padahal ngajinya belum becus, disuruh nyiaran juga belum bisa. Ya Allah, dikit-dikit katanya mentang-mentang udah hafid Quran, udah jadi ustaz. Padahal belum cukup. Ngaji sebatas itu hafal Quran belum cukup jadi ustaz, jadi kiai. Harus paham dulu ilmu tafsir. Ulumul Quran buka dalam kitab Al-Qur'an fi ulumil Quran, buka dalam kitab Al-Itqan fi ulumil Quran. Belum cukup seorang hafid itu sebatas jadi seorang kiai. Makanya saya suka beban kalau dibilang ustaz, kiai, beban. Belum bisa apa-apa. Apalagi saya kiai, ustaz. Ustaz itu biasanya masih 1 istrinya. Ya, ustaz itu istrinya masih 1. Kalau kiai, kreatif itu harus 3 gitu. Kan istri. Kalau saya mah iswan. Iswan. Orang belum ngaji belum apa-apa udah merasa jadi ustaz. Belajar dulu ilmu ulumul Quran. Dalam ilmu tafsir ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Ada yang disebut dengan makna am, makna khassah. Makna hakiki, makna majazi, ayat nasikh, ayat mansukh, ayat madaniyah, ayat makkiyah. Ada yang disebut dengan qat'iyul wurud, qat'iyul tilalah, dhumniyul wurud, dhumniyul tilalah. Dalam ulumul hadis ada yang disebut dengan asbabul wurud. Ada hadis riwayah, hadis riwayah. Ini 4 tahun kayak hadis dhaif aja. Dikit-dikit dhaif, dikit-dikit dhaif. Ada ustaz buka dalil baca dalil. Man al-dhama maulidi kutu syafi'an. Itu hadis dhaif itu. Hadis dhaif dipakai oleh orang-orang NU. Ya orang dia cuma dia juga baru hafalnya hadisnya 1, ada beberapa lagi doang. Ya, dikit-dikit astagfirullah. Ayo bersatu yuk, siap. Ada sampai mana tadi? Buat di melong. Kenapa pengumum banget santri? Tadi Nabi ziarah ke Bukit Uhud, mendatangi menziarahi para syuhada, para sahabat yang gugur waktu perang Uhud. Nabi berdoa, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda, dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Keselamatan atasmu atas berkat kesabaranmu, maka tempat inilah yang menjadikan tempat yang terbaik bagimu. Paniak ma'uqbad. Maka sudahilah tempat tersebut. Karena tempat ini kata Nabi tempat yang benar, tempat yang betul-betul nyaman untuk para syuhada. Nabi mendoakan salamun alaikum bima sabartum paniak ma'uqbad. Makanya ketika kita ziarah datang doakan mayit itu. Mayit. Ada yang berkata musyrik ustaz, musyrik apanya musyrik? Orang ziarah itu ada 2. Pertama, kalau ziarah tersebut ketika dia itu minta tetap sama Allah. Walaupun
Dia itu berziarah kepada kiai, kepada orang tua, serta mendoakan kepada yang ada di makam tersebut. Kalau yang kedua nggak boleh, orang datang ke makam taunya minta ke kubur. Nah itu musyrik. Bah, minta togel dong. Bah, minta jodoh dong, saya masih jodoh. Itu yang nggak boleh. Kalau kita orang aswaja, anak dia kenal yang disebut dengan tawassul. Namanya membuat sebuah pelantara, kata orang Sunda, Belanda, cukang lantaran. Membuat pelantara ketika kita datang ke makam, ya Allah, tetap berdoa kepada Allah. Dengan pelantara saya ziarah ke makam Bapak Kakek Kiai Haji Marhamin. Semoga ya Allah ampuni kesalahan beliau ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah berkahilah pesantren ini ya Allah. Tetap kita kepada Allah. Ya Allah semoga dengan keberkahan, dengan pelantara saya ziarah, kepintaran beliau semoga diturunkan kepada kami. Itu namanya tawassul. Namanya tawas. Makanya berdoanya juga Allahumma inna natawassalu ilaika. Tetap kita juga tawassul membuat pelantara. Tawassul macam-macam. Ada tawassul ala sholati ala nabi. Tawassul dengan membaca pelantara, membaca sholawat kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik, tawassul sholawat siap? Siap? Pegang itunya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Mudah-mudahan dengan berkah selawat hati kita yang sedang resah menjadi tenang. Itu tawassul salah satunya bisholati ala nabi, membaca sholat kepada Rasulullah. Yang kedua, bisa kita tawassul bil amal sholeh. Tawassul dengan pelantara punya amal soleh. Ada dua kisahnya. Pertama, dalam kitab-kitab hadis ada seorang pemuda yang ketika selama hidupnya dia itu selalu menyayangi ibunya. Putra tunggal, bapaknya sudah wafat, tinggal ibunya. Suatu hari beliau itu main ke dalam gua, taunya tertutup oleh batu. Sama kisahnya seperti dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ada seorang pemuda, dia itu setiap hari suka jualan di pasar, jualan
namanya kayu bakar. Beliau itu jadi tulang punggung keluarga, tinggal punya ibu dan adik. Suatu hari dan setiap hari pemuda tersebut selalu menyeberangi sungai dengan, kalau sebahasa orang Sunda, sasak, jembatan pakai bambu. Waktu hari waktu itu ya, yang namanya jembatan tersebut roboh, terus kecemplung ke kali, masuk ke gua tuh. Namanya kata orang Sunda itu sedong ya, sedong. Air di dalam, kemudian masuk ke dalam gua, tertutuplah oleh batu. Nangis pemuda itu. Baca istighfar, baca sholawat. Istighfar sudah, sholawat sudah, baca tasbih Nabi Yunus sudah, tasbih Nabi Yunus, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Santri Pak Ustadz dijajahkan, rajin bangun sebelum subuh, mandi sebelum subuh, kemudian dikeprok kepalanya, ya Allah bukakanlah ilmu kami, ya Allah berkahkanlah hidup kami, bukakanlah pintu kami. Sholat sunnah tahajud. Nanti setelah itu baca tasbih Nabi Yunus 41 kali sujud. Setelah selesai 41 kali, sebutkan hajatnya. Ya Allah sehatkanlah orang tua kami, ya Allah sehatkanlah guru-guru kami, ya Allah berkahkanlah kami. Itu saya serahkan tuh, wah itu ya. Sing lagi santri bangunnya siang, subuh berang. Ini mah kita datang sholat duha. Dari sholat apaan itu? Sholat duha. Wih, hebat. Tahu-tahunya dia kelupaan, pakai sayap, pakai kunut. Ada apa? Belum sholat subuh, kacau ah. Lamia beres, lamia cerut, beres cerut. Itu namanya. Ya. Ini pemuda baca tasbih Nabi Yunus, setelah selesai langsung. Kalau bahasa sekarang itu pakai bahasa kita. Ya Allah, dengan pelantara saya sholat, dengan pelantara saya beramal soleh, dengan pelantara saya puasa, dengan pelantara saya selalu menafkahi ibu saya, ya Allah, dengan pelantara saya selalu menafkahi adik saya, ya Allah. Saya sedang dolimi oleh diri sendiri, ya Allah. Saya sedang tersesat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, ya Allah. Tak lama kemudian itu batu terbuka. Boleh seperti itu. Bapak-bapak berangkat ngojek, biasa kan ojek kan? Ojek, ongkos ngajegang, berangkat ngojek, mikirin utang, aduh, makanya orang punya duit, maaf kita ojek, kan saya juga ojek, ya, ojek. Nih, ini saya contohin. Maklum ya, tiap hari cicilan, ya Allah, makanya orang punya duit sama yang nggak punya duit sholatnya beda. Benar nggak? Nih, orang punya duit disaku 40 juta, sholatnya semangat, Allah Akbar, duit 40 juta, benar nggak? Motor PC, punya mobil Pelos yang baru, ya nggak? Makanya sholatnya semangat, Allah Akbar, benar nggak? Makanya bil pulus la bil pulus manpus. Santri hebat, gampang lah bikin hadis mah gampang. Yang penting ngaji dulu, jangan dulu pengen burit, pengen pelet. Ini mah orang santri masih kecil udah pengen pelet. Mentang-mentang nggak laku baca surat Yusuf ayat 1. Udah jomblo. Gini mah. Yo pas lihat satu cewek. Gak lirik janda loh. Ustaz tahu ada pengalaman. Saya itu dulu waktu masih pesantren, kutilang terus tinggi langsing. Wajahnya juga kulitnya hitam coklat. Saya mah ahli korban penolakan perempuan. Saya datang ke Jampang, Bu, gak apa-apa, nggak ada juga ya. Datang ke Jampang, tanya, dari mana? Kerja berapa? Sebulan gajinya. Kerja di mana? Udah punya mobil? Udah punya motor? Belum. Terus di mana? Jawab, santri. Langsung itu ibunya, bibir monyong 5 sen.
Dijawab. Bapaknya nanya, oh santri. Santri mana? Sunan Huda Cikaraya Sukabumi. Oh, pas begitu ibunya langsung dimoli. Santri. Dimoli bibir monyet di Mas. Ustaz, saya dihina dulu. Para santri dihina. Emangnya dek, yang kamu mau nikahin anak saya mau dikasih yang namanya pepes kulku, mau dikasih semur jurumia. Waduh, makanya begitu pulangnya juga kayak orang Sunda, mapai jalan satapak, maju juga hiji lembur, semangat datang. Pas begitu 200 meter sebelum sampai kepada tujuan, langsung separuh jiwa buah pergi. Melihat kembang udah ada yang melambat, aduh sakit hati. Aduh, kurang ajar goblok gitu. Santri dihina. Tapi Allah membalikkan. Setelah saya selesai S1 dulu, saya setelah selesai S1 masih pesantren. S2 pun saya masih pesantren. Karena tinggal pesantren di asrama. Datang ke sana, Allah menakdirkan saya suruh ceramah di kampung sebelah. Datang mertua gak jadi. Iya, dulu menghinakan dulu kan. Pas begitu, sehat alhamdulillah, ibu, bapak sehat, alhamdulillah. Si Neng juga ada di rumah. Demi Neng itu nanya. Sekarang mah katanya udah jadi RO. Apaan RO? Randa orokan. Berapa mum? Harga diri dikemanakan, ya nggak? Makanya rugi ibu, rugi bapak. Kalau misalkan ada anak ibu dilamar oleh santri, rugi kalau ditolak. Bener kan? Harus bersyukur. Yang namanya ketika nanti anak kita ditinggalkan oleh kita meninggal, bukan Pajero, wakilahi Pajero, Fortuner. Gak bakal dia tuh ngasih hadiah seperti itu. Ketika orang tua meninggalkan anak dan menantu, yang diperlukan adalah doa ul ahyatil amwat. Makanya dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Kiai Haji Maksum Ali Maksum berkata, sangat bermanfaat dan beruntung ketika ada orang, anak keluarga yang mau mendoakan orang yang sudah mati, dan pasti akan sampai doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Nah, jadi mau seneng punya menantu, lihat mobil Fortuner, buka pintu, pas begitu ditutupin, gablek, gablek. Mobil Fortuner, mobil Pajero, buka udah kaya tapi gopet, buka dapurnya, korek. Ada orang kaya tapi kok korek, kaya tapi korek. Beda sama kita, ya, walaupun seadanya tapi senang, bener nggak? Lihat orang-orang kampung rawa, buka pintu dapurnya, tapi rajin ibadah, rajin ngaji, rezekinya berkah, senang, bahagia ketika ada santri. Siap? Kembali ke memang tadi. Ini mah hokcai gajinya, mau hok sambil ngacai. Pertama, tawassul bil amalis soleh. Yang kedua, pertama tawassul bil sholati ala nabi. Yang kedua, tawassul bil amalis soleh. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan haul sekarang ini, ada 3 kebaikan yang harus kita lakukan, terutama oleh keturunan Bapak Kiai Haji Marhami, oleh putranya, oleh menantunya. Sebelum saya jelaskan, ibu bapak, jangan pernah berharap kita suatu saat nanti akan didoakan oleh anak dan cucu kita. Seandainya kita semasa hidup belum pernah mendoakan orang tua kita. Awas. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kata Nabi, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Tabirrukum abna'akum. Suatu saat nanti keturunan kalian akan berbuat baik kepada kalian. Awas. Makanya jangan sedih ketika ada anak kita nggak mau mendoakan kita, berarti kita dulu belum pernah mendoakan orang tua kita. Awas, ancamannya, man taraka du'a lil walidain yang qati'u anhu arrizqu. Siapa orang yang berani-berani suka meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya.
Habis sholat gak pernah mau doain orang tua, habis sholat gak pernah mau doain gurunya, habis sholat gak pernah mau doain mertuanya. Yang kotiku, Allah akan memutuskan anhu arizku, dari orang tersebut keberkahan rizkinya diputuskan. Na'udzubillahi min. Jangan pernah berharap kita nanti akan didoakan oleh keturunan kita. Kalau selama hidupnya kita belum pernah berbuat baik, mendoakan kepada kedua orang tua kita. Satu, mana 3 kebaikan yang harus kita lakukan ketika berada di dalam haul ini? Pertama, ziarah kubur sambil tahlil. Kalau nggak ziarah kubur tadi tahlil. Maka ada yang berdoa, Ustaz, emang akan sampai doa kita kepada orang sudah mati? Saya nggak pernah percaya. Kalau nggak pernah percaya, Pak Haji, silahkan wafat duluan. Nggak pernah ada kabarnya orang yang sudah wafat kita kirimin Fatihahnya mental, benar gak? Selalu sampai sejak saya lahir sampai sekarang belum pernah mendengar ada Fatihah mental. Berarti sampai. Setelah selesai kita ziarah, setelah selesai kita tahlil. Lanjut kedua, bacakan tuh kisah-kisah. Adakan acara tablik akbar kayak gini. Bacakan kisah biografi kebaikan almarhum supaya bisa diteladani oleh keluarga-keluarganya. Bacakan sholawat marhaba. Enak kan tadi marhaba? Enak. Makanya seni itu seni. Ya, mudah-mudahan doakan ini Kiai Latif selalu sehat, Kiai Alwi selalu sehat. Bu, Kiai itu capek. Capek. Tadi Kiai bukan PNS, bukan pejabat. Bukan. Makanya kita harus menghargai kiai kita, guru-guru kita. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustad wal ilmi wa ma yata'allaqu bihi. Dalam kitab ta'lim, di antara sebagian kita menghormati, memuliakan, mengagungkan guru-guru kita, ingat, muliakan ilmunya, muliakan gurunya, dan muliakan semua keluarga ustad kita itu. Jadi mah ketemu ustaz kayak nggak butuh, Assalamualaikum, sehat kan? Makanya ibu jangan salah kata. Kalau ustaz, awas, pak ujungnya dek, usaha tara amplop terus. Nah, kayak saya. Alhamdulillah. Kalau yang benar ustaz, guru. Ada lagi orang Betawi ustaz. Kalau ustaz urusan pantat. Datang ke kiai, Assalamualaikum, kayak preman. Ya Allah, ke kiai mah Assalamualaikum. Datang kayak begitu. Datang ke sini ke Abi Latif, ke Abah Kiai Alwi. Waalaikumsalam. Dari mana ibu bapak? Saya dari kampung Rawa Panjang. Ada maksud apa ibu bapak silaturahmi ke sini? Ingin menitipkan putra putri saya, Kiai. Kebetulan saya sibuk, suami saya juga sibuk. Oh, terima kasih ibu bapak telah percaya kepada kami. Semoga putra putri ibu bapak selalu menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ustaz, ini saya nggak akan lama-lama. Ini mah ada ala kadar, rezeki sedikit, mudah-mudahan diterima. Alhamdulillah. Nggak boleh gitu-gitu ibu. Kenapa bukan dari tadi? Kata Ustaz, namanya juga kan PNS. Aku sama nggak punya hasil penghasilan sebulan. Pas diterima, alhamdulillah. Jazakallah khairan kurang kasiro. Malu bukan orang pejabat, bener nggak? Bu, silahkan duduk dulu ya, Pak, duduk dulu, silahkan diminum, diminum. Alhamdulillah. Ini diminum contoh. Kalau minum ibu jangan sekaligusin, kayak supir truk aja. Kata Nabi, kalau kita minum sekaligusin penyakit, nanti akan gampang penyakit kepada kali lipat orang sudah jantung. Makanya kalau kita minum itu sunnah 3 kali. Ini, lihat. Bukan nyontohin, haus ini. Cubur Pak Ustaz, bukan haus, tenggorokan kering. Lihat ini, 1. Kali itu, 2 kali lagi. 1 kali lagi. Gitu.
Itu namanya minum. Pas begitu diminum oleh si bapak tadi, sedang minum, selesai minumnya tuh, ya. Ustaznya berangkat ke toilet, WC, tahu nggak WC? Wadah caduk. Maksudnya ingin tahu, ingin melihat berapa amplop dikasih oleh orang tua santri baru itu. Dibuka, tuh, udah berbunga-bunga, Abah Alwi sama Tia Latif. Alhamdulillah, maklum, bukan PNS, bukan pejabat, bukan pengusaha, nggak punya gaji bulanan. Alhamdulillah, pas dibuka teh, Bismillah, terus semangat Bismillahnya. Udah Bismillahnya kenceng, udah sobek, isinya jika. Itu orang pengacau itu, kurang ajar itu. Udah kenceng, Bismillah. Udah kenceng, udah sobek, isinya jika. Gak setahun lagi. Astagfirullah, awas ya, saya bukan sensi, bukan sentimen, saya juga dosen. Alhamdulillah. Zaman sekarang orang suka kebalik. Anaknya pulang ke rumah, nih, kata Pak Guru, bayar khusus bahasa Inggris bulan baru seribu, bayar. Wih, banyak duit. Pak, kata Pak Guru, bayar itu khusus komputer terus bulan, bayar. Datang santri Nur Sodikin, datang orang tua yang berikut, Pak, kata Abi Latif, bayar listrik sebulan bantuin 50.000. Bilangin ke Kiai Alwi sama Abi Latif, materialistis. Sampai manyun ngomongnya juga. Zaman sekarang orang kayak gak butuh agama, betul tidak? Gak butuh bila ya Allah. Makanya dia tuh sepertinya bangga dengan ketika ditinggalkan oleh putra yang jadi artis. Lebih bangga ditinggalkan oleh anak yang jadi pengusaha. Memang harus bangga bersyukur. Tapi kalau misalkan keturunan kita tidak ada satupun yang akan mendoakan kita, maka kita sedih. Na'udzubillahi min. Kedua, tadi pertama, apa yang pertama? Ketika hal itu dilaksanakan, baca ziarah kubur atau tahlil. Kemudian kedua, baca biografi kebaikan guru-guru kita, orang tua kita. Ada kori enak, alhamdulillah. Apa yang jelek dari ziarah kubur? Apa yang jelek dari tahlil? Apa yang jelek dari perbuatan hal ini? Gak ada yang jelek, bagus semuanya. Betul tidak? Bagus itu. Ini orang dikit-dikit bid'ah, untuk bilang dari mau maju bagaimana ini agama Islam. Kalau misalkan orang Islamnya diadu domba, ustadz-ustadznya diadu domba, kiai-kiainya diadu domba, para habaibnya pun diadu domba. Na'udzubillah. Setelah dibacakan yang namanya kisah biografi kebaikan orang tua kita, baru mau itu nasihat. Aduh, cuma memang peringatan haul itu biasanya nggak lepas dari dua hal. Bisa seandainya kita haul, mengundang saudara-saudara, mengundang keluarga, cukup mendoakan kedua orang tua kita. Tapi hubungannya dengan yang ketiga, yaitu it'am sedekah. Sedekah, awas. Justru ini seperti ini sedekah. Makanya ini hebat ini. Keluarga Bapak Kiai Haji Marhamim sedekah atas nama orang tuanya. Oleh karena itu namanya juga sedekah. Insya Allah kalau Kiai nggak bakalan makan, nunggu dibungkusin. Orang sudah sedekah, semuanya harus diambil, bener gak? Nggak boleh koma, nggak boleh koma. Makanya yang saya lihat di sini saudara nggak pernah merasa sebagai tamu. Coba kita baca. Ada dua hadis yang menjelaskan tentang sedekah untuk orang tua. Dua saja. Pertama yang saya tadi sebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Abu Rahman As-Sakhrah. Juga dikenal dengan Imam Abi Hurairah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan laki-laki tersebut? Inna abi mata walam yusi apa yanfa'uhu an atasaddaqu anhu. Qala na'am. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Muslim wa Ibnu Majah. Dikira nanti orang yang hafal hadis nanti.
Ya, ini mah orang berhafal ada 8 kali udah merasa udah jadi habis aja. Ini mah. Makanya santri harus bisa, terus hebat santri. Ada kan santri gak pernah ngaji, di pesantrennya teh hardolin aja, gak hardolin. Tapi di pesantrennya sering menghafal jurumiyah. Suatu hari pulang ke kampungnya, ada yang meninggal, bingung, ustadznya udah meninggal. Sementara di kampung tersebut nggak ada ustadz, dan tetangganya, itu ada namanya Aceh baru pulang dari Nur Sadikin, lagi mukim, apalagi liburan. Oh ya udah suruh pimpin tahlil, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Apa jamaah di amin amin aja, padahal jurumiyah yang dibaca. Kenapa? Karena saat itu tersebut belum pernah ngaji, tapi karena yakin dirinya, masya Allah. Sampaikan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, jangan pernah sakit hati. Santri jangan pernah sakit hati. Buka dalam kitab Kimbriti atau suka disebut dengan Umariyat. Syekh Ahmad Kimbriti menyebutkan, idil fata hasba'ti qadihir rubi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ya enggak? Enggak ada yang bahasa kayak gini di perguruan tinggi, enggak ada. Doain saya pengen lanjutin S3, tapi enggak ada, belum pernah saya menemukan kalimat tersebut di perguruan tinggi. Saya S1 S2 politik, ingin S3 juga politik. Belum pernah menemukan kalimat tersebut di perguruan tinggi. Ya. Nanti jangan sampai blok juga Bapak hebat, ya kan Ustaz sarjana politik. Ya iyalah, masa iya dong. Duren aja dibelah masa dibedong. Kata Syekh Ahmad Ibriti, pemuda yang baik, pemudi yang baik, mereka adalah orang-orang yang punya cita-cita yang sangat tinggi. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Siapa orang yang tidak punya cita-cita yang tinggi, maka akan hidup sia-sia, tidak ada manfaatnya. Santri harus sungguh-sungguh belajar dari satu bait dalam kitab Alfiyah. Waraqu bi ghairil ladzi marrarajah fama mubihab an wada' ma lam yubah. Kata Syekh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah, diartikan oleh para ulama-ulama yang ahli nasarab dan ahli tasawuf, memberikan sebuah motivasi mengartikan bait tersebut. Jadikanlah hari ini adalah hari yang terbaik daripada hari kemarin, dan jadikan hari esok adalah hari yang lebih baik daripada saat ini. Bertanya itu yang namanya laki-laki kepada Nabi, wahai Nabi, bapakku sudah meninggal. Apakah sementara bapakku tidak pernah berwasiat, tapi apakah bermanfaat seandainya aku bersedekah atas nama bapakku, dan sedekahnya bisa pahalanya disampaikan kepada bapakku? Apa jawaban Nabi? Qala na'am, iya, pasti bermanfaat. Yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat apa yanfa'uha in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Qala fa inna li makhraban fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Suatu hari, kata Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, tuwfiyat, telah wafat. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat seandainya aku bersedekah, yang mana aku bermaksud pahalanya supaya disampaikan kepada ibuku yang sudah meninggal? Apa jawaban Nabi? Qala na'am, iya, pasti bermanfaat. Qala fa inna li makhraban. Si laki-laki berkata, wahai Nabi, aku ini punya 9 kebun, punya 9 tanah. Fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Saksikan olehmu ya Rasul, aku akan mensedekahkan sebidang tanah tersebut, yang semoga mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada ibuku yang sudah meninggal. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ini sedekahnya Abi Latif Kiai Alwi, insya Allah pahalanya untuk almarhum Kiai Haji Marhamin yang sedang dihaulkan. Siap? Siap, semangat, siap? Rajin sedekah ke Kiai. Santri,
Santri, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil uqadu wa bil qurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu bil raqaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Alhamdulillah. Yang ketiga, amanah dari Asy-Syaikh Tajuddin As-Subki. Syekh Tajuddin As-Subki memberikan sebuah nasihat kepada kita. Hidup rajin, pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah. Memang kata Allah dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi Kiai Latif Abah Alwi ini mengadakan acara seperti ini bukan niatnya untuk bermegah-megahan, bukan niat ingin dipuji, bukan, tapi semata-mata mencari pahala dari Allah, dan mencari pahala tersebut semoga disampaikan kepada orang tua yang sedang dihaulkan. Kenapa? Dalam kitab Jamul Jawami dikatakan, Syekh Tajuddin As-Subki mengatakan, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Kita wajib selalu bersyukur kepada Allah. Fashkuri fashkuruni fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Sepi, belum pernah makan. Jawabannya Allah jangan kayak di kampung, urus Sukabumi. Amplop. Jawabannya Allah. Rajin bantu pembangunan pesantren Rusodikin. Ini baru pesantren seperti ini, kemudian asrama di belakang sama. Saya punya pesantren di kampung di Tasikmalaya masih panggung. Kebetulan saya kampungnya di gunung, namanya juga Kampung Gunung Jambu, banyak jambu. Pesantren saya peninggalan orang tua masih pakai panggung, yang megang adik dan kakak saya. Tapi tidak pernah berkecil hati. Subhanul yaum rijal qad, santri sekarang insya Allah adalah ulama masa depan. Amen. Walaupun the king of buduk, suka buduk, santri betul? Laparan, puasa betul? Awas disuruh puasa ambil latih godin. Ustaz tahu aja pengalaman. Disuruh puasa dulu ngumpet. Guru saya kalau suruh ngaji sama guru saya itu suka bumi ngumpet di WC. Subuh, mana si Ahmad? Cari. Ini saya pengalaman. Tapi kalaupun saya mungkin karena dulunya kalau saya misalkan jadi sakit terlalu soleh, mungkin nggak akan jadi seperti ini sekarang. Saya bandel, langsung gini ya, santri dulu cepet, suruh bersihin WC. Aduh, nggak apa-apa, ya. Zaman sekarang mah satria disuruh piket aja, harudang. Habis nih. Cek. Bapak. Garin. Cek. Harudang kata satria. Ya, biasanya ibu kan pakai kuning juga, harudang merah. Zaman sekarang masya Allah, seandainya tidak ada pesantren, tidak ada kiai, tidak ada ustadz, udah kiamat dunia. Betul? Makanya ibu bapak harus sayang sama kiai, sedekah kiai yang benar. Ya, emang ustadz kalau kita sedekah gimana?
Ini mah jangan sampai ada ustadz kiai yang sering ngomongin sedekah, ustazah yang sering ngomongin sedekah. Suatu hari ada kiai ngomongin sedekah di masjid. Lagi ngisi pengajian ibu-ibu, bahas surah Al-Imran ayat 92. Kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim." Kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan, mendermakan sebagai harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Apapun yang kalian infakkan tentang hal itu, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Ini saya enggak bakal ngomongin orang lain, ustaz aja. Kata ustaz, jadi kalau kita sedekah itu harus sesuatu yang lebih dicintai. Kebetulan di rumahnya itu ada istrinya lagi nyuci piring. Datang yang minta-minta, "Assalamualaikum." Udah ketahuan berarti orang yang minta karena yang suka ngucapin salam ada 5 orang. Pertama, tadi Qori pakai ma'ruf. Assalamualaikum. Qori. Makanya baca salamnya juga pelan-pelan, nakluk suara. Betul tidak? Ada yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Itu Abi-Latif sama Abah Alwi tadi sambutan. Ada yang ketiga, baca salam, Assalamualaikum. Kiai baca ramah. Yang keempat, ayo Pak RT. Pak RT, maaf Pak RT. Emang harus kayak gitu kalau Pak RT, apalagi mau bangunin ronda malam minggu. Kalau RT-nya lebay, bahaya nanti. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT ada apa? Ronda. Lebay. Tapi RT harus begini. Tok tok tok. Waalaikumsalam. Ada apa Pak RT? Ronda. Nah itu baru. Yang kelima ada yang baca salam itu tadi. Tukang minta-minta. Assalamualaikum. Wah lama bacanya juga. 1 jam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kata istrinya kiai lagi cuci piring karena suaminya lagi di masjid ngisi pengajian. Ada apa Pak Kiai? Bapak dari mana? Saya dari Kampung Rawa. Oh, ada maksud apa ke sini? Ingin silaturahmi Ibu, barangkali ada makanan, minuman yang masih tersisa buat saya dari pagi pun makan minum Ibu. Oh, bentar ya Bu ya. Istrinya solehah. Dengerin suaminya lagi bahas pengajian di masjid. Kata Allah kalau kita sedekah itu harus sesuatu yang lebih dicintai. Masuk ke kamar, ambil sarung BHS. Sarung BHS aku, BHS mahal, beli dari Kuwait dari Cibinong siapa? Mahal bener gak? Masih dibungkus. Waduh Pak harganya. Habis dikasih sarung BHS, dikasihlah uang cepet, dikasih makanan. Sebelum pergi, sebelum pulang itu tukang minta berdoa dulu. Ya Allah, terima kasih ya Ibu. Semoga mudah-mudahan diberkahkan rezekinya. Mudah-mudahan amin. Nah, Bu, kalau Ibu mau didoain sedekahnya juga harus gede. Ini mah sedekah goceng. Nih, mudah-mudahan ini mah ada orang yang wakaf infak ke masjid. Bapak apa disebutin namanya? Ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita sedekah ke masjid? Contoh, disebutin namanya atau lebih bagusnya hamba Allah. Gak apa-apa, mau disebutin silakan, atau enggak disebutin juga gak apa-apa. Misalkan yang sombong, daripada ada orang yang bilang hamba Allah, bilang, kata Bapak Ketua DKM, alhamdulillah hari ini, minggu ini ada yang bersedekah ke masjid kita 1 juta dari hamba Allah. Yang samping dicolek, tahu nggak? Kamu tadi yang disebutin hamba Allah itu saya. Ngapain sebutin hamba Allah kalau dia sombong? Ya, mau disebutin silakan, enggak juga nggak apa. Ibu kalau pengen doa, didoain sama orang yang minta-minta. Ngasihnya juga harus gede. Ini mah ngasih goceng, ngasih ke pengemis, doain ya.
mudah-mudahan saya sampai kaya, dapat berangkat haji. Sedekahnya goceng. Mudah-mudahan kata malaikat yang kecil goceng. Kalau pengen cepat ijabah itu akan gede juga, sedekahnya harus gede. Pas begitu selesai pulang yang minta-minta, pulang suaminya dari masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa mau mam dulu, mau mem dulu. Enggak mau ke air saya, enggak kuat, nak kencing kata suaminya. Pas begitu keluar dari toilet WC badah cadu, ya, langsung teriak ke istrinya, "Ma!" Dijawab oleh istrinya, karena istrinya soleha. Iya Pak. Nah, ahli surga itu. Ini mau gimana? Suaminya satu harkat, dijawab satu harkat. Ma? Ya! Ahli neraka itu mah. Kacau. Ini mah soleha istrinya. Ma! Jawab, iya Pak. Nah, aku situ. Lihat gak sarung PHS di mana? Di meja, itu masih bagus, belum dibuka. Beli dari kulit baju itu. Bukan sombong nih, saya dikasih yang meninggal. Ya? Oh, tadi dikasih sama yang minta-minta. Kenapa? Kata apa-apa. Terus dikasihlah duit cepet. Terus dikasihlah makanan. Terus pulang. Sebelum pulang doain kita apa? Kenapa sih mah malah dikasih yang sama yang minta-minta? Kan tadi kata Papa, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 92, bagusnya kita kalau sedekah itu harus sesuatu yang lebih licin. Jawaban suaminya apa? Itu buat orang lain goblok. Makanya di sedekah ini Ustaz juga belum tentu bisa ini. Ibu, jangan sayang-sayang sedekah. Apalagi buat pesantren, apalagi buat ustaz. Ma naqasa malu min shadaqah. Bal yazdad. Tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan justru akan semakin bertambah. Syaratnya kita berinfak sedekah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, mari kita shalawat bersama-sama, shalawat an-nahdiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhid
dikembalikan keluarga di sini disampaikan kepada orang tua yang dihaulkan Bapak Kiai Haji Marhamim, sedekahnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan ini pesantren semoga selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan keberkahan, santri dan santriatnya selalu menjadikan santri soleh dan solehan, menjadi ulama amilin, menjadi terus berjuang pahlawan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, dan kita menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan untuk guru-gurunya, menjadi kebanggaan untuk usaha bangsa agama serta negara. Amin ya Allah ya Rabbal. Angkat tangannya, balikin, dadah. Waalaikumsalam. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.